Kita tolong satu orang nyalakan lampu di bagian altar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sore hari ini kita akan belajar satu tema penting, yaitu upah kesungguhan di dalam mencari Tuhan. Satu tema yang menarik untuk kita adalah upah kesungguhan mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-8. Saudara tidak usah buka, saudara bisa lihat langsung saja ke layar kita atau screen kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama dengan penuh semangat. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Belum semua. 1, 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang diberkati Tuhan. Tema kita adalah upah cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, itulah tema kita di sore hari ini. Nah, mengapa kita harus cari Tuhan, saudara? Mengapa kita harus cari ke Tuhan? Di dalam Alkitab, dalam Mazmur 27 ini jelas sekali dia bilang apa? Hatiku mengikuti firman-Mu. Baru dia lanjutkan dengan carilah wajahku. Kadiku di situ besar, dan maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jadi kalau selalu saya bilang, kalau kita bikin jadi anak tangga firman Tuhan ini, maka untuk bisa cari Tuhan, siapa yang suruh kita cari Tuhan? Maka Alkitab bilang begini, hatiku mengikuti firman. Jadi mencari Tuhan itu bukan sebuah program gereja. Mencari Tuhan itu bukan sebuah program daripada seorang manusia. Tapi mencari Tuhan itu adalah perintah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang cari Tuhan itu dasarnya adalah perintah Tuhan. Kalau tadi pagi saya bilang, kalau tidak dasarnya perintah Tuhan, yaitu dasarnya Tuhan, satu waktu kita bingung, kenapa saya ada di gereja ini, atau kenapa saya duduk di tempat ini. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan dengan baik, bahwa mencari Tuhan misalnya adalah perintah Tuhan, tadi pagi saya bilang, nanti kita jadi orang yang gampang bosan, gampang jenuh. Kenapa? Karena kita pertama bingung, saya ini mungkin karena saya Kristen jadi saya datang ke gereja. Oh, tidak bisa. Perintah cari Tuhan adalah perintah firman Allah. Nah, kalau yang namanya perintah firman Allah, berarti perintah itu pertama tidak bisa dilanggar, harus ditaati secara penuh di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi mencari Tuhan adalah firman Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang yang tanya, lu ini kok selalu cari Tuhan, ibadah, ngapain sih? Ya, jawaban saudaranya sederhana, firman Tuhan yang suruh. Jadi cari Tuhan adalah sesuatu yang penting. Tetapi apa makna daripada cari Tuhan dulu? Kita mulai dari sini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebuah kamus besar bahasa Indonesia menerjemahkan mencari itu adalah berusaha mendapatkan, atau cari sampai dapat, berusaha sekuat tenaga, akal, pikiran, serta roh demi mendapatkan Tuhan atau sesuatu. Ya, dalam konteks ini kita mencari Tuhan. Jadi bercari Tuhan itu harus ada, pertama harus ada apa? Usaha. Mencari Tuhan bukan sesuatu yang begitu saja, tapi ada usaha. Amin. Nah, saudara-saudara, tadi saudara datang, saudara berusaha untuk datang dengan pertama, saudara bangun dari tidur, saudara mandi. Setelah itu saudara berusaha cari kendaraan. Setelah itu saudara berusaha untuk kalau bisa datang sebelum ibadah misalnya. Itu semua bentuk usaha dan tenaga kita untuk mencari Tuhan. Pikiran, ya. Pikiran ini penting, saudara. Namun pikiran ini harus ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Kalau orang cari Tuhan itu selalu diganggu dengan apa yang saya sebut dengan konsentrasi. Betul ya? Saudara-saudara, ketika saudara cari Tuhan, apakah saudara langsung plak ketemu Tuhan? Banyak kali kita berproses, apalagi kalau saudara bangun pagi doa, itu prosesnya agak sedikit panjang. Ya, ketika saudara baru duduk,
Baru saja duduk mau siap hati, tiba-tiba, apalagi saudara-saudara punya rumah yang dekat jalan seperti saya, Maelen, itu kan ada kendaraan yang di samping kita, saudara. Jadi pas saudara mau duduk, klakson bel, di depan kita, itu sesuatu yang mengganggu. Dan cari Tuhan itu butuh tenaga, akal, pikiran yang penuh konsentrasi. Tidak gampang cari Tuhan. Orang bilang cari Tuhan itu gampang, susah. Saya setiap kali, beberapa kali lah, bukan setiap kali ya, setiap kali saya punya komitmen, Tuhan saya mau doa, habis ini saya mau doa, aduh, tiba-tiba tetangga saya putar teh besar sekali. Saudara-saudara dengar baik-baik, mencari Tuhan itu tidak mudah, tetapi harus saudara cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan juga membawa roh kita, saudara. Kenapa kita harus cari Tuhan dengan roh kita? Sebab Allah itu roh, saudara. Kalau saudara ini adalah fisik, jasmani ya, maka untuk mencari saudara, saya butuh fisik ini. Bayangkan kalau saudara kakak Son ini kan fisiknya begini, ya maka saya cari dengan fisik saya. Tapi bayangkan dia fisik ini, saya cari dia dengan roh. Lalu saya panggil kakak Son, saudara kakak Son tidak lihat saya punya badan. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara pasti bilang, hantu siapa yang bicara? Nah, itu sebabnya fisik, cari fisik baru ketemu. Tapi Allah tidak hanya butuh fisik ini kita ketemu, tapi kita butuh roh. Karena Yohanes pasal 4 bilang akan datang penyembah yang benar, yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi roh ketemu roh baru bisa ketemu. Yang setuju katakan amin. Jadi cari Tuhan itu tidak gampang, butuh akal, butuh pikiran, butuh tenaga. Saudara bisa bayangkan kalau saudara berdoa di situ, lalu saudara lapar di situ. Kira-kira kalau saudara lapar bisa cari Tuhan tidak? Tidak ada yang tahu. Kalau saudara lapar, saudara bisa berdoa tidak? Bisa. Lapar yang orang Kupang bilang lapar jahat itu. Lapar. Pernah saudara lapar sampai badan noe, tidak bisa angkat tangannya. Lapar jadi. Lalu saudara bilang, lalu saudara begini, mari kita melompat bagi Tuhan. Saudara bukan melompat, saudara pingsan di situ. Kita butuh kekuatan juga. Amin. Makanya saya selalu marah anak-anak saya kalau sudah malam besok mau pelayanan, saya bilang, tidur cepat karena besok kita butuh tenaga. Tadi saya tidak terlambat dalam kebaktian ini, tapi biasa saya bangun lebih dahulu dari semua di dalam rumah, tapi tadi istri anak-anak saya kasih tinggal. Mungkin karena tadi saya makan nasi campur terlalu banyak, saya tertidur pulas. Lalu ketika saya bangun, saya berdoa. Habis saya berdoa, saya lihat di dalam pastori kosong. Saya pikir mereka sudah terangkat ke surga. Ternyata mereka sudah di gereja. Maksud saya begini, saudara, saya saja juga butuh tenaga untuk bisa menyampaikan firman Allah. Sudah, kita kembali pada firman Tuhan. Kesungguhan mencari Tuhan atau berusaha mencari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan. Saudara, ibadah itu bicara tentang kita menemukan Tuhan, bukan hanya sebuah liturgi. Saya ulangi lagi, mencari Tuhan itu bukan sekadar liturgi, tapi mencari sampai kita menemukan Tuhan. Masalahnya, bagaimana supaya kita bisa menemukan Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita bisa menemukan Tuhan? Ada pertanyaan. Kalau saya mau ketemu seseorang di gereja ini, saya tinggal cari alamatnya, saya dapat. Ya betul ya. Kalau saudara mau cari siapapun, enaknya zaman ini, zaman now, zaman modern ini, kalau ada orang tanya di mana alamat gereja sidang jemaat Allah di Nazaret, saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Di depan Ayudia, lalu jalan Amabi, Tofa, Oibura, nomor telepon sekian-sekian. Saya tidak perlu jelaskan. Saya hanya klik yang namanya map, lalu saya kirimkan dia, lalu map akan kasih tahu dia belok kiri, ambil jalan utara, belok ke arah barat, maka sampai ke gereja ini. Tetapi dalam mencari Tuhan, kita juga butuh map. Map ini yang menghantar kita datang kepada Tuhan. Mapnya kita apa? Ya peta. Ya, kalau sudah tidak tahu map apa, petanya kita untuk bisa menemukan Tuhan itu apa? Jelas firman Allah bilang, map kita, cara kita menemukan Tuhan hanya satu, tadi saya bilang, kesungguhan.
Sekali lagi, untuk menemukan Tuhan, saudara boleh punya tenaga, saudara boleh punya pikiran yang baik, saudara butuh apa lagi? Saudara punya roh yang mungkin sedang baik dan segar, tapi tanpa satu kata ini, maka apapun yang saudara cari, khusus berhubungan dengan mencari Tuhan, saudara tidak menemukan. Ada amin. Cara untuk cari Tuhan adalah sungguh-sungguh. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 6. Saudara perhatikan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi saudara tidak bisa, saudara tidak bisa manipulasi sebuah ibadah. Saudara tidak bisa manipulasi pencarianmu akan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa manipulasi, ya. Kalau apa namanya, manusia bisa manipulasi apa yang dia cari atau siapa yang dia cari. Kalau saudara ketemu jalan, saya nonton ada satu video orang Kupang. Jadi ini nona ini sebenarnya dia sudah putus dan dia punyong yang lama. Tapi entah bagaimana dia jalan lewat dia punyong yang lama pun rumah. Lalu dia pun kawan bilang, lu mau cari dia leto. Lalu dia dengan rasa ego sombong dia mengatakan, beta sudah cari dia, beta kebetulan lewat sini, jadi beta tidak cari dia. Maksudnya dia merasa bahwa dia sebenarnya tidak cari orang itu, tetapi kebetulan dia lewat di situ. Dan akhirnya dia berpapasan mungkin dengan cowok dia yang lama, tetapi dia sendiri ketemu orang itu, cowok dia yang lama, tapi hatinya tidak ada pada cowok itu. Nah, demikian saudara, kita bisa datang ke kebaktian, duduk dalam kebaktian, memuji Tuhan dengan firman Allah. Tetapi dengar, Anda itu tidak menjamin Anda dan saya sedang mencari Tuhan. Yang kedua, itu tidak menjamin Anda dan saya menemukan yang namanya Tuhan. Untuk bisa menemukan Tuhan hanya satu, kesungguhan. Amin. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara datang, tadi pagi saya menjelaskan, saudara datang karena manusia, saudara kecewa. Kalau saudara datang karena hal-hal yang lain, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu dari ayat ini, dia bilang, Tuhan itu suka dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mau bilang kepada kita bahwa kesungguhan itu adalah kunci menemukan Tuhan. Jadi kalau saudara mau datang ribuan kali dalam ibadah, saya ulangi lagi, Anda bisa datang ribuan kali dalam ibadah, tapi tanpa kesungguhan, Anda mungkin menemukan teman dalam gereja, Anda mungkin menemukan pendeta di dalam gereja, tapi saya harus jujur kepada saudara, saudara tidak menemukan Tuhan. Dan akhirnya ibadah kita menjadi sia-sia. Amin. Song leader hanya membantu kita untuk membawa kita ke hadirat Tuhan. Dia hanya membantu kita, membawa pesan kepada kita gini, ayo cari Tuhan. Tapi kesungguhan itu lahir dari hatimu. Amin. Itu sebabnya kita tidak bisa bilang begini saja, song leader pimpin, tidak ada hadirat Tuhan. Kita penting hadirat Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah hatimu yang harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita jadi satu tim. Tadi saya dengar kakak Erwin bilang kami rasa hadirat Tuhan. Saya rasa hadirat Tuhan dalam ibadah sore ini. Itu berarti apa? Coba kita sama-sama tim praise and worship sungguh-sungguh main musik dengan baik. Tim praise and worship menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saya yang khotbah sampaikan sungguh-sungguh. Lalu saudara tanggapi dengan kesungguhan. Saya percaya hadirat Tuhan turun. Amin. Ketika hadirat Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Ketika kuasa Tuhan turun, saya percaya mujizat menyertai. Amin. Karena itu kau muda datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan suka balas dengan memberikan upahnya pada orang yang sungguh-sungguh. Saudara,
kita akan lihat next, saudara. Katanya kita cari laki saja sungguh-sungguh, kita cari jodoh saja sungguh-sungguh. Atau ada yang cari jodoh di sini main-main? Tes dulu lah. Yang dari Oepura dulu. Kalau Oepura kurang sungguh-sungguh, pindah Ebufu. Bisa. Yang namanya kalau sudah cari pasangan hidup pasti cari dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, kalau secara fisik saja apapun yang ada di dunia kita cari dengan sungguh-sungguh. Apalagi itu berharga, barang berharga. Saudara, ketika kita tidak punya uang, lalu tiba-tiba pikiran kita bilang, kayaknya pada waktu uang sama sekali tidak ada. Lalu saudara ingat, kayaknya ada di satu pakaian beta beberapa hari yang lalu itu ada 20.000. Maka 20.000 itu menjadi berharga sekali, betul ya? Lalu apakah saudara kasih tinggal, saudara akan cari buka jaket, buka celana, buka apa lagi, kemeja, cari satu persatu. Kenapa ada 20.000 di sini? Apalagi kalau yang hilang itu anting-anting emas. Jangankan anting-anting emas ya, itu ibu-ibu, nona-nona pun perlengkapan bedak saja kalau hilang rasanya dunia sudah terbalik. Ya, betul ya, saya lihat wanita-wanita itu kalau dia pun satu saja skincare-nya hilang saja, bagi dia itu dunia sudah balik itu. Nah, kalau begitu yang itu, dan saya percaya dia tidak main-main. Itu satu rumah bisa dapat marah, kita taruh di sini. Kalau kita cari luar biasa. Saya kasih tahu saudara, kalau yang fisik saja kita bisa cari dengan sungguh-sungguh, harusnya dengan Tuhan lebih lagi sungguh. Amin. Kalau hal fisik, hal jasmani kita cari dengan sungguh-sungguh, ya, orang cari uang itu tidak ada yang main-main. Yang namanya cari uang itu tidak ada yang main-main. Saudara cari uang sekarang ini sukarnya minta ampun. Dan orang harus sungguh-sungguh cari uang, ya. Bahkan yang paling gampang pun sebenarnya ada kesungguhan. Saya ulangi lagi, untuk yang paling gampang saja, untuk cari uang yang paling gampang saja butuh kesungguhan. Contoh, sekarang ini media-media memberi saudara uang. Kalau saudara mau, TikTok itu bisa kasih saudara uang, YouTube bisa kasih saudara uang. Saya sudah alami itu. Tapi saudara tahu, walaupun kelihatan gampang, jadi kalau saudara bikin apa namanya konten video gitu, itu kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ada satu kesungguhan. Dari mana saya tahu? Itu nona-nona cantik-cantik hanya mejeng di depan TikTok, lalu orang tap layar dia, lalu orang gift dia, tapi dia mulai dari satu kesungguhan dia. Satu, kalau dia muka jelek sekali, maka dia akan sungguh-sungguh menggunakan HP itu dengan baik untuk supaya kalau bisa setelah dia di syuting itu wajahnya berubah jadi glowing luar biasa. Minimal dia sungguh-sungguh kan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh bagaimana mungkin. Kedua, kalau dia cantik, saya pikir dia tidak berani hanya cantik lalu dia cukup mandi lalu selesai. Saya pikir dia ada kesungguhan untuk tata baik-baik dia pun mata atau baik-baik dia pun hidung. Nah sekarang ini aplikasi bisa bikin saudara punya wajah berubah dalam waktu seketika. Betul, kalau saudara lihat TikTok itu, saya punya teman ini, saya tahu dia biasa-biasa, memang dia putih juga, tapi saya heran di TikTok itu dia kayak bule. Saya mau telepon dia sebenarnya, lu bule atau lu rote? Tetapi sudahlah, maksud saya adalah begini, saudara boleh ketawa, tetapi maksud saya begini, hal-hal jasmani saja orang butuh kesungguhan. Kenapa dengan Tuhan kita main-main? Amin. Kenapa dengan Tuhan kita tidak bisa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Terus kita next saja. Yang ketiga, ada pertanyaan, kesungguhan itu apakah hanya berlangsung 1-2 waktu, 1-2 hari? Misalnya ada bahasa bilang, banyak orang sungguh-sungguh di Minggu, Senin tidak sungguh lagi. Banyak orang berkata begini, Minggu dia sungguh, mas, Senin sampai Selasa dia sungguh Leo. Kalau orang rote bilang, saudara mengerti ya kalau orang rote? Tahu tidak sungguh Leo? Sungguh Leo
Tahu tidak? Yang roti. Saya tahu kalau kata sungguh itu adalah benar-benar serius. Tapi orang roti bilang sungguh leo itu artinya tidur. Jadi sungguh boleh, tetapi sungguh dalam bahasa roti untuk tidur itu tidak. Artinya begini, kapan harus cari Tuhan? Kesungguhan itu berlaku kapan? Minggu, Sabtu, Jumat saat saudara dan saya persiapkan doa untuk pelayanan. Apakah di situ saja sungguh-sungguh? Tidak. Kesungguhan itu tidak hanya berlangsung 1-2 hari atau momen-momen tertentu kita sungguh-sungguh. Kesungguhan itu menurut Alkitab kita dengar. Mazmur 105 ayat 4 bilang begini, carilah Tuhan dan kekuatannya apa? Carilah wajahnya always dalam bahasa Alkitab atau dalam bahasa Inggris. Selalu. Jadi kalau ada Coca-Cola, always Coca-Cola, harusnya kita pakai itu. Always Tuhan. Always cari Tuhan. Jadi begini, kesungguhan itu tidak hanya berlaku 1-2 menit, 1-2 jam, 1-2 hari atau bulan tertentu. Lihat orang Kupang ini. Saya harus jujur, orang Kupang ya, bukan kita ya, orang Kupang. Orang Kupang ini dia pun jadwal cari Tuhan itu tertentu. Misalnya perjamuan kudus. Ada gereja-gereja yang kosong atau biasanya tiba-tiba perjamuan kudusnya penuh semua. Kedua, momen Natal. Saya jarang kalau kebaktian-kebaktian ke hari Minggu gini lewat jalan itu ditutup luar biasa. Tapi kalau sudah Natal, jalan sangat tertutup, luar biasa. Tapi apakah itu yang benar disebut cari Tuhan yang sungguh-sungguh? Tidak. Cari Tuhan itu kata Alkitab satu kata, selalu. Kalau selalu itu bukan hanya bicara tentang hari tertentu, hari Minggu, hari Natal, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, tidak. Ini bicara tentang always, bukan hanya bicara setiap hari, tapi setiap detik, setiap menit kita bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, ngerti ya? Cari Tuhan selalu. Nah, manusia ini maaf, kita sering tidak selalu cari Tuhan. Kapan orang selalu cari Tuhan? Saya selalu bilang di sini, ketika kita punya persoalan. Jadi Tuhan itu hanya jadi dukun, kata orang. Tuhan itu hanya jadi dokter. Setelah kita punya urusan dengan dokter, misalnya sakit gigi, selesai, kita tinggalkan dokter gigi. Betul ya? Karena kita sudah tidak ada urusan dengan dia. Padahal dengan Tuhan tidak bisa begitu. Dengan Tuhan setiap hari kita berurusan dengan dia. Amin. Amin. Kenapa setiap hari harus berhadapan dengan Tuhan? Jawaban saya sederhana. Sebab setiap hari kita ketemu yang namanya persoalan. Kenapa kita harus selalu cari Tuhan? Karena setiap hari, setiap detik, setiap menit persoalan bisa datang dalam hidup kita. Kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Karena itu cari Tuhan, kesungguhan itu bukan bicara tentang waktu tertentu, tapi setiap waktu. Amin. Oke, kita lanjut pada poin terakhir. Saudara, tadi saya bilang tema kita adalah upah kesungguhan. Kesungguhan itu harus dilakukan setiap saat, always, yang tadi dikatakan. Kesungguhan khususnya mencari Tuhan selalu harus dilakukan. Lalu pertanyaannya, saya dapat apa dari kesungguhan saya cari Tuhan? Saya ingat waktu masih kecil, bapak saya ini kan suka potong hewan. Jadi kalau pagi dia potong sapi, nanti sore-sore dia jalan-jalan gitu. Dan setiap bapak saya ini punya anak-anak yang disebut anak sarani. Sekarang sudah jarang kita dengar ya, tapi di Gemit masih ada itu anak sarani, yang orang bilang anak ani, anak yang mereka apa namanya jadi orang tua waktu anak kecil dibaptis itu.
Mereka selalu bawa, dan mereka jadi orang tua rohani. Jadi Ansarani itu bahasanya orang tua rohani. Jadi setiap kali mereka berulang tahun, mereka kasih cari bapak saya. Cari sebentar, kalau kami tidak tahu, tadi ada di belakang, misalnya di kandang. Kalau mereka pergi, saya masih ingat kecil-kecil, anak-anak ini akan berlari cari bapak saya. Hanya untuk satu, ketemu bapak saya lalu cium. Dan ketika dia cium itu, lalu dia bilang gini, Bapak Ani beta ulang tahun. Maka pada waktu dia bilang begitu, bapak saya akan cium dia, lalu ambil uang dari saku celananya, lalu berikan. Si kecil itu 5.000, itu besar sekali. Jadi dikasih. Saya berenung-renung, saudara. Anak Ani hanya keliling cari saya pun bapak sepanjang rumah itu, selebar halaman rumah kami. Bapak saya kasih mereka berkah. Saya pikir, apakah cari Tuhan itu sia-sia? No. Cari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kembali pada Ibrani 11 ayat yang ke-6 tadi. Perhatikan baik-baik. Yang saya tebalkan saja, Allah memberi upah kepada siapa, saudara? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi lagi, Allah, ini kata Alkitab, bukan kata saya, bukan kata hamba Tuhan, kata Alkitab. Allah yang memberi upah, atau Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau gitu, kalau kita balik, Allah tidak bisa memberi upah kepada orang-orang yang main-main dan tidak serius dengan Dia. Amin. Kalau saudara cinta itu bisa main-main, ya, maksudnya cinta itu bisa didapatkan dari hasil main-main. Orang, apalagi laki-laki itu suka bermain perempuan tuh perasaan. Pertama perempuan tolak, tapi lama-kelamaan mulai kasih perhatian, kirim bakso, kirim gado-gado, gitu. Hati lama-lama ini wanita bilang, laki-laki baik. Setelah dia dapat itu perempuan punya hati, dia balik, dia bilang, laki-laki itu kadang-kadang ada yang jahat ya, tidak semua. Dia tuh begini, saya masih ingat, kami masih muda, saya tidak tahu laki-laki sekarang, tapi laki-laki dulu tuh mereka berlomba. Jadi misalnya begini, di kampung, misalnya di kampung mana, Oipura, atau di tempat Oipura, ada nona cantik, lalu orang cerita begini, semua orang coba, masa semua dia tolak. Maka ada laki-laki yang benar-benar rindu dapat ini perempuan dari hati yang sungguh, dia cinta ini perempuan. Tapi ada orang tuh hanya mau sekedar bilang begini, oh yang mana tuh? Yang itu, yang itu, yang masuk dari gereja Bethel Indonesia masuk ke dalam samping Indomaret ke Alfamart misalnya. Lalu dia akan usaha dengan cara dia dapat, tapi setelah dapat, saudara tahu, dia kasih putus, dan itu melukai wanita itu. Tetapi maksudnya begini, saudara, bahwa orang bisa cinta tanpa kesungguhan, tetapi mencari Tuhan tidak bisa. Mengerti ya? Orang bisa pura-pura mencintai, tetapi mencari Tuhan tidak bisa pura-pura. Amin. Nah, kenapa harus sungguh-sungguh? Jawaban saya sederhana. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya selalu pernah bikin ilustrasi ulang-ulang, tahu di gereja ini, kalau anak kecil meminta sesuatu dari kita, misalnya dia minta permen, saya selalu bilang, maka permen itu kalau dia ambil dari toples, maka permen itu hanya sebesar sebanyak genggaman tangan anak kecil itu, betul ya? Tetapi kalau permen itu dia serahkan kepada orang dewasa, orang tua yang punya permen itu, maka dengan tangan orang dewasa yang besar itu, ketika dia ambil permen itu dan dia menyerahkan ke anak kecil itu akan terasa banyak sekali, karena yang memberi upah, yang tergerak itu adalah orang dewasanya. Maka tangan orang dewasa itu sekali dia genggam, kalau dia genggam kelihatannya masih ada celah di sini,
Tapi waktu dia taruh di tangan seorang anak, anak itu tidak cukup dengan satu tangannya. Anak itu harus menggunakan dua tangannya. Kenapa? Karena kalau tangan orang dewasa yang kasih, maka tangan kecil itu yang tadinya orang dewasa itu kasih dengan tangan satu, tapi karena tangannya besar diberikan kepada anak kira-kira umur 2-3 tahun yang masih kecil, maka kemungkinan dia bukan hanya pakai tangan, tapi dia bisa kasih sedikit baju untuk kasih gula-gula atau permen itu di bajunya. Apa artinya? Kalau Anda hanya sungguh-sungguh dengan manusia, paling manusia hanya bisa kasih pujian, keren. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh, maka tangan Allah yang besar bagaikan tangan orang dewasa itu yang akan memberikan kepada saudara apa yang menjadi kerinduanmu. Maka berkat itu besar, upah itu besar, luar biasa. Mengerti ya? Karena itu cari Tuhan, jangan main-main, tapi sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Saya